Di Bundesliga Jerman, salah satu pemain keturunan Indonesia kembali mencuri perhatian. Kevin Dix, bek andalan Borussia Mönchengladbach sekaligus pilar timnas Indonesia, menjadi sorotan setelah tampil gemilang dan membantu timnya meraih kemenangan penting. Dalam pertandingan melawan tuan rumah Heidenheim di Voith Arena, Mönchengladbach menang meyakinkan dengan skor 3-0. Dan salah satu golnya lahir dari kaki Kevin Dix melalui titik penalti. Sebuah kontribusi nyata yang kembali menunjukkan ketenangannya sebagai eksekutor. Setelah pertandingan, Kevin Dix mengungkapkan apa yang menjadi kunci kebangkitan timnya dalam beberapa pekan terakhir. Dengan nada penuh kebanggaan, ia mengatakan, "Kekuatan kami saat ini adalah kerja sama tim. Kami bekerja keras dan kami mendapatkan ritme yang baik sebagai sebuah tim." Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Mönchengladbach kini mulai menemukan bentuk permainan terbaik mereka. Terlebih lagi, laga ini menjadi momen penting setelah mereka baru saja melakoni jeda internasional bersama klub maupun timnas masing-masing. Dix pun menambahkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Ia berkata, "Saya bersyukur kami mendapatkan hasil yang baik setelah jeda internasional. Tim kepelatihan bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan pertandingan, dan saya berterima kasih untuk segala kerja keras yang mereka lakukan." Kemenangan ini memperpanjang tren positif The Fallen yang kini mencatat 3 kemenangan beruntun sejak terakhir kali tumbang dari Bayern München. Tambahan 3 poin ini juga membuat posisi mereka di klasemen semakin membaik. Mönchengladbach kini berada di peringkat ke-11 mengantongi 12 poin dari 11 pertandingan. Sebuah progres yang perlahan namun pasti dan menjadi tanda bahwa Kevin Dix serta rekan-rekannya semakin solid. Perjalanan mereka belum berhenti. Pekan depan, Mönchengladbach akan menghadapi tantangan berat saat menjamu RB Leipzig di Borussia Park. Laga yang akan berlangsung pada Sabtu 29 November nanti diprediksi tidak mudah, namun momentum positif yang dimiliki tim dapat menjadi modal besar. Dan untuk Kevin Dix, performa konsisten ini menjadi bukti bahwa pemain yang kini membela timnas Indonesia itu benar-benar berada dalam puncak kepercayaan diri, baik bersama klub maupun Garuda. Di tengah persiapan menuju SEA Games 2025, muncul sorotan besar yang kembali mengguncang publik sepak bola Indonesia. Bukan tentang lawan, bukan pula tentang strategi, melainkan tentang target yang dipasang untuk timnas U22 Indonesia. Tim asuhan Indra Syafri, sang pemegang medali emas edisi sebelumnya, justru ditetapkan PSSI hanya menargetkan medali perak. Keputusan ini langsung memicu tanda tanya besar dan mendapatkan sorotan tajam dari para netizen. Dan kini suara dari dalam skuad pun mulai terdengar. Penyerang muda berbakat Hoki Caraka memberikan pendapat yang cukup tegas. Baginya, target perak adalah sesuatu yang terlalu rendah. Ia mengatakan dengan gamblang, "Mungkin pesimis, tapi para pemain tidak peduli. Seharusnya kita optimis medali emas karena kita punya asa itu," kata Hoki Caraka. Ucapan Hoki mencerminkan mentalitas para pemain yang tidak ingin datang hanya untuk menjadi finalis. Mereka ingin mempertahankan identitas Garuda Muda sebagai juara bertahan. Pemain asal Persita Tangerang itu menegaskan bahwa tim tetap akan berjuang mati-matian untuk mengejar medali emas. Apalagi persiapan yang dilakukan tidak main-main. Timnas U22 telah menjalani pemusatan latihan, menggelar 4 uji coba, dan bahkan berupaya mendatangkan pemain abroad untuk memperkuat skuad. Hoki dengan yakin menambahkan, dari pemain pasti ingin medali emas. Pelatih pemain staf ingin medali emas. Tapi tidak ada yang tahu juga kenapa target medali perak, tutupnya. Namun situasi makin menghangat ketika Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir membocorkan bahwa target sebenarnya justru bukan perak, melainkan medali perunggu. Pernyataan itu ia sampaikan di kantor Kemenpora. Erick berkata, "Untuk sepak bola putra kalau tidak salah medali perak," ucapnya. Sebelum kemudian klarifikasi bahwa analisis internal menempatkan target realistis pada posisi perunggu. Keputusan ini membuat publik semakin bingung. Bagaimana mungkin tim yang membawa pulang emas pada edisi sebelumnya, kini hanya ditargetkan meraih perunggu. Timnas Indonesia kembali harus menelan kenyataan pahit.
Setelah perjalanan panjang di kualifikasi Piala Dunia 2026, perjuangan Garuda terhenti di putaran keempat usai kalah dari Arab Saudi dan Irak. Meski pencapaian ini tetap dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia, kegagalan untuk menembus panggung terbesar dunia tetap meninggalkan luka yang dalam. Rasa kecewa itu juga dirasakan oleh gelandang Persib Bandung, Tom Haye. Ia menilai bahwa sebenarnya Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos. Harapan itu bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh anggota skuad yang sejak awal menetapkan target tinggi. Namun, ketika mimpi itu runtuh, emosinya tidak bisa dipendam. Haye mengungkapkan bahwa kekalahan melawan Irak benar-benar memukul perasaannya. Dalam wawancara, ia berkata, "Itu sulit. Saya pikir seperti kebanyakan emosi, terutama setelah permainan kedua." Ia melanjutkan, "Tapi juga setelah minggu lalu, karena kamu baru menyadari hal yang kita bekerja keras untuk, seperti buku sudah ditutup. Jadi itu benar-benar menghadapi dalam satu cara." Dan dengan nada penuh kejujuran, ia menambahkan, "Iya, jadi di luar sana kamu baru menyadari, sudah berakhir dan tidak ada yang bisa kamu lakukan." Haye kemudian kembali pada momen ketika ia bergabung dengan timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Saat itu, bersama Ragnar dan Jai Idzes, ia datang membawa misi jelas, lolos ke Piala Dunia. Misi yang terasa begitu dekat tetapi akhirnya melayang. Ia berkata, "Kamu mencoba untuk lolos kualifikasi. Jika kita melihat kembali ke tempat yang dimulai, di mana saya, Ragnar, dan Jai bergabung. Dan dari sana, berapa banyak permainan yang kita mainkan, berapa keras kita berjuang untuk mencapai sesuatu. Dan akhirnya, kemudian dalam suara hati itu sudah berakhir. Itu perasaan yang benar-benar aneh." Menurut Haye, ketika menghadapi Irak, seluruh tim sebenarnya punya kepercayaan diri tinggi. Mereka yakin bisa menjaga peluang terakhir menuju Piala Dunia. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Ia mengungkapkan, "Jadi itu benar-benar menyakitkan. Dan juga dalam permainan, terutama permainan kedua, kamu memiliki perasaan bahwa ada lebih banyak. Ya, sulit dikatakan." Ia lalu memberikan refleksi mendalam tentang performa tim. "Saya pikir jika kita melihat permainan, cara kita bermain, kesempatan yang kita miliki itu adalah sebuah keajaiban. Kesimpulannya tidak lebih baik daripada yang sebenarnya. Namun ada satu kalimat yang menggambarkan kekecewaan terdalamnya. Di sisi lain, perasaan yang hanya yang benar-benar negatif adalah, dan saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak tentangnya, saya pikir, tapi itu tidak merasa seperti kita memiliki kesempatan yang adil." Dengan kata-kata itu, Haye menutup curahan hatinya, sebuah kesaksian emosional dari seorang pemain yang datang membawa mimpi besar namun harus kembali menghadapi kenyataan pahit di ujung perjalanan Garuda.